Bangka adalah pulau yang dikenal dengan keindahan laut dan hasil perikanannya. Bagi masyarakat di sini, laut bukan hanya sebagai sumber penghasilan, tetapi juga bagian dari kehidupan mereka sehari-hari. Setiap pagi, para nelayan berangkat melaut dengan harapan bisa membawa pulang hasil yang cukup untuk keluarga. Menjadi nelayan itu bukan pekerjaan yang mudah. Cuaca yang berubah-ubah, biaya bahan bakar yang meningkat, dan hasil tangkapan yang tidak menentu adalah tantangan yang harus mereka hadapi setiap hari. Namun, semangat mereka tidak pernah hilang, karena bagi mereka, laut sudah seperti rumah sendiri. Di balik tenangnya Laut Bangka, tersimpan banyak cerita. Cerita tentang kerja keras, ketekunan, dan perjuangan untuk bertahan hidup. Mari kita dengarkan kisah mereka. Karena kalau kami nelayannya jarak tempuhnya itu sekitar 20 mil ke atas gitu. Jauh. Sedangkan nelayan ini kan kebetulan pesisir ini. Jadi kalau untuk bagi kami nelayan, kayaknya untuk TI sih tidak ngaruh. Menariknya di sini, bagi sebagian nelayan, keberadaan TI di sekitar wilayah mereka bukanlah masalah besar. Mereka menganggap hal itu sudah menjadi bagian dari kondisi yang ada, dan mereka memilih untuk tetap fokus pada pekerjaan mereka sendiri di laut. Selama aktivitas itu tidak mengganggu area tangkapan secara langsung, para nelayan tetap bersikap biasa saja. Nah itu, kalau pas ini ada TI kan mereka bulan terang tak ada kerjaan, mereka pergi ikut orang itu. Kalau itu dilelang di TPI ini aja. Di TPI? Pula yang dulunya. Ada ekspor nggak? Ada. Lokal aja gitu. Bagi masyarakat pesisir Bangka, laut dan TI sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Ketika musim ikan tiba, mereka melaut seperti biasa untuk mencari hasil tangkapan. Namun ketika laut sedang sepi, sebagian dari mereka bekerja di TI untuk sementara waktu. Kedua pekerjaan ini berjalan berdampingan, saling melengkapi agar kehidupan mereka tetap berlanjut. Belum bisa dipastikan sih, soalnya kita ini di sini nih dua faktor soalnya, TI dengan nelayan. Jadi tidak bisa memastikan, terkecuali kalau misalnya tidak ada itu mungkin bisa. Otomatis anak-anak ini berkelanjutan ini ke nelayan. Oh, jadi yang anak muda ini lebih milih ke TI? Iya, sekarang soalnya kan paling harga timah sekarang gimana, dapat sekilo udah besar duitnya kan gitu. Bagi masyarakat Batu Belubang, laut dan TI adalah dua sumber penghidupan utama. Tetapi bagi anak muda sekarang, bekerja di TI dianggap lebih menjanjikan. Hasilnya lebih cepat terlihat dan tidak bergantung pada musim seperti melaut. Hal inilah yang membuat profesi nelayan perlahan mulai berkurang di kalangan generasi muda. Kita ada 3 koperasi Pak Belubangnya. Ada koperasi Merah Putih, ada Bumdes, ada koperasi nelayan. Sering sih. Ada ya? Ya, sering. Biasanya di KP Bangka Tengah, ya kadang-kadang sekali-kali provinsi ada yang pelatihan. Cara pengolahan ikan di atas kapal, macam-macam sih, keamanan di laut, administrasi kapal gitu. Di desa Batu Belubang, hasil tangkapan ikan sebenarnya cukup beragam. Namun sampai saat ini, produk ikan dari wilayah ini belum begitu dikenal luas. Dari segi pengemasan dan pengolahan, belum ada pengembangan yang berarti. Para nelayan biasanya langsung menjual ikan dalam kondisi mentah, karena yang terpenting bagi mereka adalah ikan cepat laku dan bisa segera menghasilkan uang. Untuk sekarang ini kami minta ke pemerintah ataupun dinas terkait ini sering-seringlah mengadakan sosialisasi, misalnya teknologi apa. Nah, kalau orang bagian sekarang
JPS tahun berapa itu masuk, mereka tidak tahu kita karena itu bahasa Inggris dengan bahasa Cina. Paling enggak bantuan lah istilahnya tembakau atau gimana kan, itu harapan kita nelayan. Masalah nelayan kecil ini kan ya masalah pemerintahan itu yang mohon diperhatikan aja. Nelayan itu gimana kondisinya, gimana ininya dalam faktor dalam keadaan cuaca gimana kan gitu. Para nelayan berharap pemerintah dapat memperhatikan kondisi masyarakat pesisir. Bantuan yang ada selama ini belum sepenuhnya menjawab kebutuhan mereka di lapangan. Diperlukan kebijakan yang benar-benar berpihak pada mereka, agar para nelayan bisa lebih sejahtera dan mandiri. Hidup sebagai nelayan memang penuh tantangan, tapi dari mereka, kita belajar arti kerja keras dan ketulusan. Laut Bangka bukan hanya sebagai sumber rezeki, melainkan juga sumber cerita tentang manusia dan kehidupannya. Selama laut tetap terjaga, harapan masyarakat pesisir akan selalu ada. Yang tugas biasa sih untuk nanya ke nelayan aja. Kan orang lagi ganggu tuh kalau kena copyright lah. Mang. Lagi tak tambah. Bangsa sedih. Tidak keluar dari tema nih.